Oke, sekarang udah bagian 7B, lanjutan yang kemarin ya. Oke, langsung aja. Oke, soal pertama SBMPTN 2014. Nah, kalau di video sebelumnya itu kan kamu ditanya, atau kamu dikasih data nih, terus ditanya order reaksinya. Sekarang kamu dikasih data, tapi yang ditanya itu tetapan lajunya, atau konstanta ya. Nah, gimana nih? Tentu kalau untuk nyari konstanta, kamu harus tahu dulu persamaan laju reaksinya. Kayak gini kan, V sama dengan K dikali konsentrasi reaktannya gitu, NO2. Pangkat ordenya. Tapi ordenya kita belum tahu nih, makanya kita dikasih data. Kita cari order dulu berarti ya. Nah, kalau di sebelumnya kan itu selalu, misalnya ini ya, 0,01 bagi 0,02, pangkat order sama dengan laju reaksinya. Berarti ya ini dibagi ini gitu kan. Sebenarnya bisa juga kamu ngerjainnya terbalik gitu. Jadi yang ini dibagi ini, 0,02 bagi 0,01, tapi nanti si lajunya juga kamu balik. Kayak gini. Oke, misal aku kerjain yang terbalik ya. Jadi kayak gini nih. 0,02 per 0,01 pangkat ordernya, let's say X. Lajunya 28 kali 10 min 5 bagi 7,1 kali 10 min 5. Nah ini kan berarti habis ininya. Ini bulatin aja deh jadi 7 gitu. 28 bagi 7 kan itu 4 ya. Terus ini kan habis nih 0,0,nya. Jadi kayak gini kan, 2 pangkat X sama dengan 4. 4 itu kan 2 pangkat 2 gitu. Berarti X sama dengan 2. Oke, berarti dapat nih order dari NO2 itu 2. Nah, terus tinggal substitusi aja dari data. Misal aku ambil dari percobaan yang 1 nih. Masukin konsentrasi NO2-nya sama lajunya. Gini, 7,1 kali 10 min 5 sama dengan K dikali 0,1 kuadrat gitu kan. Ordernya 2. 0,1 kuadrat ini kan 10 min 2 kuadrat. Berarti 10 min 4. Gitu ya. Berarti ini habis 10 min 1. Berarti 0,71 ya. 0,71. Gitu. Liter per mol second. Jawabannya yang D. Oke, lanjut SNMPTN 2012. Nah, ini checkpoint aja sih. Kamu udah ngerti belum nih konsep laju reaksi gitu ya. Jadi di sini dalam mode tertutup ada sulfuryl klorida terurai menurut reaksi ini. Persamaan lajunya itu kayak gini. Nah, pernyataan yang benar. Yang A, kita cek satu-satu deh. Laju reaksi akan semakin cepat selama reaksi berlangsung. Salah. Kenapa salah? Karena dari persamaan laju itu kelihatan ya, kalau laju itu sangat bergantung sama konsentrasi. Nah, konsentrasi ini kan terus berubah jadi produk. Dia lama-lama berkurang. Sehingga ya lajunya juga berkurang gitu. Dia makin dikit lajunya ya makin lambat dong. Ya kan? Jadi ini salah. Yang B, laju reaksi R menjadi lebih cepat jika volume wadah diperbesar. Oke. Menurut kamu jawabannya apa? Benar atau salah? Ini juga salah. Kenapa? Jadi gini, laju reaksi itu terjadi karena tumbukan antar partikel. Gitu. Kalau misalnya wadahnya gede banget nih, diperbesar gitu kan, berarti possibility atau kemungkinan suatu partikel dengan partikel lain bertumbuk itu ya semakin kecil. Karena jaraknya semakin jauh. Ya kan? Makanya ya laju reaksinya juga semakin lambat. Gitu. Jadi yang B juga salah. Ups. Yang C, konsentrasi SO2 akan bertambah dengan laju sebesar R. Benar. Kenapa? Karena SO2 itu kan produk. Ingat, definisi dari laju reaksi itu adalah pertambahan produk dan pengurangan reaktan. Ya kan? Jadi jawabannya itu yang C. Yang D, konsentrasi SO2Cl2 bertambah. Nah, ini salah. Yang benar itu ya berkurang karena dia reaktan. Yang E, satuan konstanta laju reaksi di atas itu ini. Ini juga salah. Jadi, in general kan emang laju reaksi itu satuannya molar per second kan. Sedangkan untuk konsentrasi, let's say ini C, senyawanya, itu molar. Nah, kalau persamaan lajunya kayak gini, itu kan SO2Cl2 aku let's say bilang C ya. Ini apa? Molar per second. Ini K. Ini molar. Salah gitu kan, jadinya K-nya itu harusnya per second gitu, 1 per second, 1 per detik. Jadi jawabannya bukan ini, tapi S-1. Jadi yang E juga salah, jawabannya yang C. Oke, SBMPTN 2013.
Nah, reaksi dekomposisi NO2 merupakan reaksi elementer. Reaksinya kayak gini. Jika pada awal reaksi konsentrasi dari NO2-nya itu sekian, maka lajunya itu sekian. Maka pada saat konsentrasi dari NO2-nya itu terurai 90%, lajunya jadi berapa? Oke, kalau di part sebelumnya kan aku pernah bilang, kalau order reaksi itu tidak bergantung sama koefisien reaksi. Yang ini nih. Tapi, itu diperoleh dari eksperimental, dari percobaan, ya kan? Nah, tapi untuk case soal ini itu spesial, karena di sini dibilangnya reaksi elementer. Nah, jadi sebenarnya reaksi elementer itu apa? Let's say aku punya reaksi ini, A plus B plus D menjadi F. Nah, kalau reaksi ini tuh ditinjau lebih kecil lagi, dalam skala molekular gitu ya, itu bisa aja nih, ada kemungkinan terjadi gitu. Ada beberapa reaksi yang kecil lagi yang terjadi. Nah, reaksi yang kecil-kecil itu namanya reaksi elementer. Misalnya di sini, bisa aja si A itu bertumbukan dengan B membentuk C dulu. C ini intermediate kita bilangnya. Kemudian C baru bertumbukan dengan D membentuk F. Kayak gitu. Nah, jadi pada reaksi elementer, si A ini kan pasti bertumbukan sama B. Ya kan? Nggak ada kemungkinan lain gitu. Sedangkan kalau kita lihat reaksi secara keseluruhan, belum tentu si A ini bisa bertumbukan dengan B. Kayak gini kan kamu nggak tahu, bisa aja si A-nya bertumbukan dengan D. Ya nggak? Atau B-nya bertumbukan dulu dengan D. Kita nggak tahu. Nah, tapi kalau untuk reaksi elementer, itu jelas nih, A itu pasti bertumbukan dengan B. Makanya di sini, secara stoikiometris itu berlaku gitu ya. Jadi koefisien dari A dengan B itu penting, bisa diperhitungkan. Nah, atau kalau pada case soal kita itu NO2 gitu kan. Ya, NO2 pasti bertumbukan sama NO2 sendiri untuk membentuk ini. Nggak ada kemungkinan lain. Makanya, koefisien pada reaksi elementer itu berpengaruh atau ikut serta dalam persamaan laju. Beda sama persamaan laju total. Oke? Nah, maka persamaan laju reaksi di atas, reaksi elementer ini bisa ditulis kayak gini ya. V sama dengan konstanta dikali konsentrasi dari NO2 pangkat 2, pangkat koefisiennya. Karena dia reaksi elementer. Oke, nah pertama diketahui nih, konsentrasi mula-mula NO2 itu 0,01 molar. Kemudian dia terurai 90%. 90% dari 0,01 itu kan ini ya, 0,009 molar. Maka kalau misalnya kita bikin bagan MRS-nya, jadi kayak gini. Mula-mulanya 0,01, dia terurai 90%, tersisa sekian. Oke. Nah, maka aku cari dulu nih konstantanya. Ini. Misal ini keadaan awalnya. Aku tulis V1 ini maksudnya keadaan mula-mula gitu ya. Jadi, pada keadaan yang konsentrasinya ini nih, 0,01. Masukin aja angkanya. V-nya kan udah diketahui nih. Pada saat V mula-mula itu 5,4 kali 10 min 4. Kemudian K dikali konsentrasi NO2-nya 0,01 kuadrat. 0,01 kuadrat ini kan 10 min 4 ya. Nah, ini boleh dicoret. Maka K-nya itu adalah 5,4. Nah, kemudian baru V2-nya yang ditanya pada saat dia udah terurai 90%. Maka V sama dengan K kali konsentrasi NO2 kuadrat. K-nya 5,4 yang tadi udah didapat ya. Kemudian konsentrasi NO2-nya ini. Pada saat terurai 90% kan tersisa ini. 0,001 kuadrat. Maka ini kalau dihitung jadinya 5,4. Ini kan 10 min 3 ya. 10 min 3 kuadrat berarti 10 min 6 molar per second. Oke, jadi jawabannya yang D. Nah, kelihatan juga nih menjawab pertanyaan tadi ya, soal sebelumnya. Nah, seiring berjalannya waktu, reaksi itu ya semakin lambat gitu. Kalau di sini kan mula-mula dia 10 min 4. Setelah 90% terurai, dia jadi 10 min 6. Ya, dia makin lambat. Oke, SBMPTN 2013. Penguraian H2O2 dalam air terjadi sesuai reaksi berikut, yang sudah setara. Nah, sambil bacain soalnya, aku sambil nulis diketahuinya ya. Dari 100 ml larutan H2O2, volumenya berarti 100 ml, pada saat tertentu, teramati laju pembentukan gas O2 itu sebesar 4,88 ml per second. Nah, ini laju itu kan V kecil, aku nulisnya kayak gini ya. Nah, terus kamu lihat di sini satuannya agak beda nih, mili per second. Biasa itu kan molar per second. Pada kondisi volume 1 mol gas N2, berarti molnya 1, terus volumenya itu 24,4 liter, atau aku jadiin mili jadi segini ya. Yang ditanya itu laju penguraian dari H2O2. Oke, nah ini sebenarnya gabungan nih sama stoikiometri.
udah pernah aku jelasin juga sebelumnya. Kalau di sini tuh gas O2, terus tiba-tiba ada gas lain, gas N2. Nah, kita tahu kalau mol itu sebanding dengan volume, PV/nRT kan. Maka bisa dibikin persamaan kayak gini. Nah, kalau kamu belum paham, silahkan cek video stoikiometri ya. Jadi, mol dari O2 dibagi mol N2 sama dengan volume O2 dibagi volume N2. Masukin aja angkanya. Yang ditanya itu mol dari O2 kan. Mol dari N2-nya tuh 1. Terus volume dari O2-nya tuh 4,88 mili. Yang ini nih, dari sini. Jadi, laju dari O2 4,88 mili per second itu kan maksudnya setiap detiknya, setiap secondnya itu terbentuk 4,88 mili gas O2. Gitu, maka bisa disimpulkan kalau volumenya itu 4,88 mili. Itu ya. Kemudian volume dari N2-nya itu sekian, yang ini. Mili-milinya coret. Nah, ini kalian aku anggap udah bisa ya ngitungnya. Gampang kok, ini 488 sama 244 itu 2 kali lipatnya. Kemudian yang sisa koma-komanya aja. Maka bakal didapat 2 dikali 10 min 4 mol. Nah, itu kan mol dari O2-nya. Kita pengen tahu mol dari H2O2-nya. Koefisiennya aja ya. Maka 2 kali lipat dari ini. Kan 2 kali lipat dari oksigen. Maka mol dari H2O2-nya 4 kali 10 min 4 mol. Oke. Kemudian cari deh konsentrasi dari H2O2-nya. Konsentrasi itu kan mol dibagi volume ya. Nah, molnya ini volumenya tadi 100 mili, jadiin liter itu 0,1 liter. Maka didapat 4 kali 10 min 3 ya. Molar per second. Sorry. Molar aja, molar. Jadi mol per liter itu kan molar. Nah, kemudian udah deh, laju dari H2O2-nya konsentrasi dibagi waktu. Berarti molaritasnya dibagi waktunya itu 1 second. Tadi, yang dari sini ya. Setiap detiknya. Maka didapat ya angka itu sendiri, 4 kali 10 min 3, satuannya molar per second. Jawabannya yang C. Oke, SBMPTN 2018 diketahui reaksi berikut yang sudah setara. Dia bilang reaksi itu mengikuti persamaan laju ini. Nah, kamu jangan kaget dulu nih lihat persamaan kayak gini. Kalau kamu udah nonton part sebelumnya, itu di pertama kali banget aku udah jelasin maksud dari ini tuh apa. Gitu. Jadi kalau belum paham silahkan nonton video yang itu dulu ya. Nah, pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter terbentuk 0,0048 mol gas H2 per detik ketika konsentrasi dari pH3-nya sekian. Nah, kemudian tetapan lajunya itu berapa? Nah, ini diketahuinya ya, konsentrasi pH3 sekian, mol H2 sekian, volume yang ditanya itu konstanta. Nah, kalau kita lihat di persamaan lajunya, itu kita butuh konsentrasi dari pH3. Bisa dong dicari ya. Kalau mol dari H2-nya itu 0,0048, maka mol dari pH3-nya berapa? Gampang, tinggal pakai perbandingan koefisien aja. Berarti 4/6 dikali mol dari H2-nya. Nah, ini kan 48 bagi 6 itu berapa? 8 ya? 8 kali 4 itu 32. Berarti 0,0032 mol. Nah, berarti konsentrasi dari pH3-nya ya tinggal mol dibagi volume aja. Volumenya tadi 2 liter, udah dikasih tahu. Ini kan 16. Ya nggak? Berarti 0,0016 mol per liter itu molar. Oke? Nah, kemudian tinggal disubstitusi aja ke sini, ke persamaan lajunya. Ini kan persamaan lajunya min D pH3 per dt dikali K kali pH3. Nah, minus ini menandakan dia berkurang. Tapi nanti kalau di perhitungan nggak dipakai ya. Kayak ada soal sebelumnya udah ada juga tuh. Maka konsentrasinya masukin 0,0016 molar. Nah, detiknya, waktunya itu kan tadi dibilang per detik. Ya, berarti kan maksudnya per 1 detik, setiap detiknya. Itu kan ya. K dikali konsentrasi dari pH3-nya, yaitu 0,1. Ya udah deh, tinggal dihitung aja nih. 0,0016 dibagi 0,1 molar, yaitu 0,016. Molar-molarnya coret kan, per second. Gitu, atau S-1 ya. Berarti ini kan 1,6 kali 10 min 2. Sama aja kan? 1,6 dikali 10 min 2. Second min 1. Oke, jadi jawabannya yang E.
Oke, lanjut SBMPTN 2019. Kamu dikasih grafik ini. Nah, ini grafik yang sama dengan yang di bab termokimia ya. Jadi, sama kayak yang di bab termokimia, aku nggak bakal jelasin ini karena udah pernah aku jelasin di pembahasan SBMPTN 2019 itu. Jadi, aku bakal ambil kesimpulan aja dari situ. Nah, ini screenshot-nya ya. Oke. Kalau kita lihat di sini semuanya ngomongin tahap penentu laju, tahap penentu laju, tahap penentu laju, ya kan? Jadi di video yang ini itu aku udah jelasin kalau tahap penentu laju itu adalah tahap reaksi yang lambat yang diindikasikan dengan energi aktivasi yang besar gitu. Maka bisa disimpulkan kalau di sini energi aktivasi yang besar itu kan dari sini nih, yang ini. Oke, berarti dari B ke C. Maka udah jelas yang ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Berarti pilihan kamu kan antara C, D, dan E ya. Nah, kemudian B ke C ini reaksi endoterm atau eksoterm. Nah, kalau kita lihat di sini, dari video yang itu kan aku udah simpulin. Kalau grafiknya kayak gini, si produknya itu lebih rendah daripada reaktannya, maka dia reaksi eksoterm. Gitu. Maka jawabannya ya yang D sih. Ya, jadi jawabannya itu yang D. Kemudian kalau yang E, 788,9 itu adalah penjumlahan dari ini nih. Ini nggak kelihatan angkanya. Minus 393,5, terus minus 395,4. Itu dijumlahin jadinya segini. Tapi itu bukan reaksi dari B ke C, itu reaksi dari A ke C. Itu adalah delta H, yang ini nih. Gitu, jadi salah. Oke, kemudian juga dia bilang memerlukan. Padahal reaksi dari B ke C itu reaksi ekso. Harusnya dia melepaskan gitu, bukan memerlukan. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, selanjutnya SBMPTN 2017 terkait waktu paruh ya. Nah, ini gampang sih. Jadi pada suhu tertentu, disosiasi HBr menjadi H2 dan Br2 itu mengikuti reaksi order 1. Disosiasi 25 gram HBr selama 2 jam itu menyisakan 3,125 gram HBr. Yang ditanya itu nilai T setengah dari HBr atau waktu paruh dalam satuan menit. Nah, ini data-datanya yang diketahui. Jadi, jumlah zat mula-mula N0 itu 25 gram. Kemudian, di akhir dia tersisa sekian selama 2 jam. Nah, ini kamu cuma perlu tahu rumusnya aja sih. Jadi, ini rumusnya. NT sama dengan N0 setengah pangkat T per T setengah. T setengah ini yang kita pengen cari. Oke, ya udah tinggal masukin angkanya aja. NT-nya sekian, N0-nya sekian. Nah, tapi di sini T-nya kan dalam jam ya, jadi masukin dalam jam. Karena yang diminta dalam menit, beda gitu. Nah, ini gramnya coret, terus 25-nya ya pindah ke bawah aja, jadi kayak gini kan. Nah, 3,125 dibagi 25 itu adalah 1/8. Ya. Dimana 1/8 itu kan 1/2 pangkat 3. Ya kan? Maka bisa disimpulkan kalau 3 ini kan udah sama nih, si setengah-setengahnya. Berarti 3 itu sama dengan 2 jam per T setengah. 2 jam per T setengah sama dengan 3. Maka T setengahnya ya 2 jam dibagi 3 gitu. 2/3 jam. Nah, dia minta dalam menit. Ya udah, kamu kali aja 60 menit. Jadinya 60 bagi 3 itu 20. 2 kali 20 itu 40 menit. Oke, jadi jawabannya yang D.